Jadi bisa dijelaskan ini berarti kan tempat ini menyediakan fasilitas bagi masyarakat Pekanbaru Ya. yang ingin belajar berkuda Ya. gitu. Berkuda dan Bisa diterangkan mungkin Bang Dede, ini kuda-kuda yang kita punya ini kuda dari mana saja gitu. Saya lihat entah kalau saya ini orang awam ya Pak Bang Dede ya, tapi kuda-kuda di sini saya lihat tinggi sekali. Postur kudanya juga nggak seperti yang kayak di film-film gitu. Tadi kan Bang Dede bilang sambil memanah gitu, memang bisa gitu. Hiperaktif itulah dia bisa ngomong gitu kan. Itu katanya yang hiperaktif itu tulang punggungnya itu kurang lurus. Jadi dia suruh duduk aja. Itu selama sepekan itu ibunya nangis-nangis, anaknya bisa ngomong. Mengenyam juga di nasional dan di internasional. Dia umur 9 tahun sudah berkuda sampai sekarang umur 13 tahun. Nah, dia pernah juga endurance 40 km di Malaysia itu. Di Malaysia, turun langsung dari Pekanbaru Ya. dan berprestasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Riau 24 Channel. Kembali kita bertemu dalam acara bincang-bincang kita yang selama ini sudah kita kenal bersama. Cuma sekarang ada yang berbeda. Kalau biasanya kita ada di studio, sekarang pemirsa bisa lihat sendiri. Nih di belakang kita ada kuda berkeliaran, ada yang lagi belajar, pokoknya asik sekali. Kita berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai. Kali ini saya sudah bersama dengan Bang Dede Firmansyah selaku pengelola tempat ini. Kita mungkin langsung saja Bang Dede ya. Bisa diterangkan ini tempat apa namanya? Ini tempat berkuda. Tempat berkuda. Horsepower Tambusai. Jadi di sini kita buat tempat berkuda diapit oleh 3 mall besar di Pekanbaru, sehingga ini bisa jadi salah satu tempat wisata bagi Pekanbaru khususnya dan daerah-daerah lain yang bisa berkunjung ke Pekanbaru. Bisa diterangkan Bang Ade, kira-kira ini sekarang tempatnya sejak kapan dimulai ini? Mulai dibangunnya sejak kapan? Jadi tempat ini belum launching. Belum launching ya? Belum launching. Tapi orang sudah banyak datang gitu. Tapi baru soft launching. Baru soft launching. Soft launching pada akhir Februari. Waktu itu kita mengundang Ustadz ahli hadis memanah, soal memanah, Habib Qori. Waktu soft launching itu kita juga mempelajari bagaimana berkuda memanah secara hadis. Itulah kita langsung turunkan Pak Habib Qori dan langsung kita melakukan event berkuda memanah di tempat ini langsung gitu. Jadi bisa dijelaskan ini berarti kan tempat ini menyediakan fasilitas bagi masyarakat Pekanbaru yang ingin belajar berkuda gitu. Berkuda dan memanah. Berkuda dan memanah ya, ada dua ya, Ada berkuda dua. dan memanah. Ya, berkuda aja bisa, memanah aja bisa, berkuda manah juga ada. Gitu, ada sekalian gitu. Nah, itu kelas-kelas yang kita sediakan di sini ada dibagi-bagi nggak gitu? Ada. Jadi kalau buat kelas wisata ada hanya berkuda saja di antara jati-jati ini. Terus kalau yang mau reading school ada juga 8 pertemuan. 8 kali pertemuan. Intens. Seperti kita belajar setir itu ada, kalau belajar kuda ada juga intens 8 pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan, kalau sudah ikut 8 kali pertemuan itu insya Allah sudah bisa berkuda. Udah jago. Udah bisa dilepas. Udah bisa dilepas sendiri. Iya. Kalau kayak Zoro gitu bawa pedang gitu udah bisa. Itu beda lagi tuh kan. Oh, itu beda lagi. Kelasnya lebih elit lagi lagi. gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk memanahnya memanah ada di 3 tempat. ada 3 tempat. Di belakang, terus di depan dan berkuda memanah. Iya. Itu khusus. Jadi kelasnya itu ada yang berkuda untuk wisata, ada yang memang reading untuk berkuda, ada lagi perpaduan berkuda sambil memanah. Nah, itu jadi untuk 3 kelas ini kita sudah siapkan pelatihnya gini. Sudah ada coach yang profesional yang sudah jago lah, dan dia juga sudah juara di event-event berkuda dan event berkuda memanah. Iya. Ada sesuatu yang menarik nih Bang Dede. Mengapa memilih tempat di tengah kota? Jadi ini memang impian 10 tahun lewat. Oh, jadi iya. Ya, impian kami baru kesampaian sekarang. Dan baru terrealisasi oleh pemilik tanah untuk bisa dimanfaatkan tanahnya untuk bisa tempat wisata. Kita dulu ada tempat berkuda itu ada di Okura, namanya wisata Dawa Okura. Terus kita coba ekspansi ke tengah kota. Di tengah kota sini kita sudah ada 10 kuda di sini. 10 kuda di sini. Bisa diterangkan mungkin Bang Dede, ini kuda-kuda yang kita punya ini kuda dari mana saja gitu. Saya lihat
entah, kalau saya ini orang awam ya, Pak Bang Dede ya. Tapi kuda-kuda di sini saya lihat tinggi sekali. Apa postur kudanya juga nggak seperti yang kayak di film-film gitu. Ini memang kudanya dibawa dari luar atau apa? Jadi basic kita tuh adalah event endurance. Endurance itu berkuda jarak jauh. Jadi berkuda jarak jauh berarti kita mencari kuda-kuda yang jantungnya tuh kuat. Bisa bertahan 20 km, 40 km, bahkan 80 km. Jadi yang gini biasanya kuda Arab, Pak. Kuda Arab, dan yang lebih jago lagi itu kuda betina. Cenderung jantungnya bagus. Nah, di situ kita bahkan cari sampai ke Bogor, Jawa Barat, yang kita mencari kuda-kuda yang bagus. Alhamdulillah kita dapat itu, dan kita kawinkan juga dengan kuda di sini. Oh, gitu. Jadi sudah ada 8 anak kuda yang lahir di Pekanbaru. Peranakan gitu yang dari Arab tadi kita campur, ada gitu. Juga campur Jermannya. Gitu. Jadi banyak, ini nggak sembarangan kuda juga yang dipakai di sini ya. Artinya supaya itu memang kualitas kudanya. Jadi kalau di Timur Tengah itu, kalau raja-raja tuh beli kuda, itu dari cucunya sampai kakek yang dibeli itu. Kalau udah nampak bagus kakeknya, itu dibeli semua itu. Karena dia tahu, oh ini kuda ini bagus. Gitu. Makanya kita emang cari kuda-kuda yang benar-benar bagus. Karena itu yang buat kita tanding untuk menang, tentu kuda yang bagus. Kalaupun berlomba nanti, kira-kira ini biasanya nanti hasil didikan sini itu lombanya untuk cabang apa gitu, Bang? Jadi kita di sini ada cabang itu tadi kita bilang endurance. Kuda jarak jauh. Terus ada show jumping. Berkuda jarak jauh itu maksudnya kayak rally gitu. Jadi semacam rally ya 20 km, 40 km. Sebetulnya standar FIA, Federation Endurance International, itu standar itu kelas pertama itu 40 km, 80 km, 120 sampai 240. 240 km? Iya. Berkuda? Ya. Dan perlu kita itu ketahui, artinya sama kita hampir kita dari Pekanbaru ke Padang gitu? Itu yang di Timur Tengah telah dilaksanakan. Di Indonesia diselenggarakan baru di Pekanbaru. Tidak ada, hanya Pekanbaru. Baru di Pekanbaru. Tempat lain belum ada. Belum ada. Kita menyelenggarakan itu semenjak tahun 2016. Rutin sampai sekarang. Ya, kita setiap bulan Oktober. 2016, 2017, 2018, 2019. Insya Allah yang kelima nanti 3-4 Oktober 2020. Di Pekanbaru sini. Dan kita berharap di musim pandemi ini kita juga mengundang Mas Menteri Pariwisata Indonesia, Wisnu Tama. Wisnu Tama ya. Oke, lebih lanjut lagi nih Bang Dede. Bisa diterangkan nggak? Ini saya lihat peserta yang latihan kuda nih, ada yang anak-anak, ada yang remaja, yang dewasa belum nampak gitu. Ini memang ada klasifikasinya seperti itu. Jadi di kuda itu kalau bertanding tuh endurance misalnya, itu tidak ada kelas cewek, tidak ada cowok, satu semua. Dari umur kecil sampai umur besar. Bahkan kalau umurnya 9 tahun atau 8 tahun, dia udah tinggi, udah bisa berdiri di kuda, itu udah boleh. Ada atlet dari Pekanbaru yang sudah cukup mengenyam juga di nasional dan di internasional. Dia umur 9 tahun sudah berkuda sampai sekarang umur 13 tahun. Nah, dia pernah juga endurance 40 km di Malaysia itu. Di Malaysia. Turun langsung dari Pekanbaru dan berprestasi. Memang kalau standar internasional kan 17 tahun baru boleh ikut lomba gitu ya. Makanya pas kemarin tuh yang penting dia bisa finish, bisa dapat sertifikat. Oh gitu. Jadi Bapak target juara belum, yang cuma pengalamannya. Pengalaman luar biasa bisa di luar negeri. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita lihat nih sekarang nih sedang latihan apa nih Bang Dede nih? Nama ini Riding School. Riding School. Riding School, jadi dia intens 8 pertemuan. Jadi sekali pertemuan berapa lama? 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam ya. Yang kita lihat sekarang ini mungkin pemirsa Riau 24 bisa lihat itu di belakang kita semuanya sedang asik berkuda begitu. Ada yang anak-anak, ada yang remaja juga ada gitu ya. Nah, seperti inilah latihan rutin yang selalu kita laksanakan di sini. Jadi setiap untuk kelas riding itu sekali latihan 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Setelah 8 kali latihan itu sudah mampu mengendarai, sudah jago tuh ya. Makanya tadi saya tanya, kalau misalnya seperti Zoro gitu kan sambil bawa pedang gitu, atau mungkin tadi kan Bang Dede bilang sambil memanah gitu, memang bisa gitu. Ya,
Ini kan intensnya kan berkuda aja. Sebetulnya kalau kita udah jago berkuda, terus sudah bisa panah ground di bawah, itu kalau di berkuda itu kan kita udah buat relnya itu. Iya. Jadi kita udah concern aja ke tangan kita. Kuda tuh udah nggak kita apa Oh, lagi. artinya antara jiwa dan kuda ini sudah menjiwai. sudah menyatu begitu ya. Kepit aja kaki kita ke badan kuda, udah kita concern ke panahnya aja. Oke. Mungkin ada satu yang mungkin menjadi bahan pertanyaan bagi saya, mungkin juga bagi pemirsa Riau 24 Channel. Kira-kira nanti kalau misalnya seseorang pengen belajar gitu, ini yang disiapkan apa aja nih? Apakah butuh persiapan khusus, misalnya dia nggak boleh jantungan? Sejauh ini bahkan kita duduk di atas kuda aja itu udah meluruskan tulang punggung kita, baru duduk itu. Oh begitu. Apalagi kalau udah bergerak. Jadi sebetulnya pemuda memang menyiapkan. Jadi ada waktu itu ibu-ibu punya anak yang agak kayak sakit hiperaktif itulah, dia nggak bisa ngomong gitu kan. Itu katanya yang hiperaktif itu tulang punggungnya itu kurang lurus. Jadi dia suruh duduk aja. Itu selama sepekan itu ibunya nangis-nangis, anaknya sudah bisa ngomong, mama minta ini, tapi dia nggak bisa ngomong. Itu terjadi di sini. Jadi di Okura. Tempat kita latihan di Okura. Jadi pemirsa, selain horsepower yang ada di Tuanku Tambusai, ini juga ada camp pelatihan. Camp pelatihan di Okura namanya ya. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi seorang anak ini nggak bisa ngomong karena faktor tulang aktif namanya. Setelah naik kuda malah bisa lancar bicara begitu. Ini betul-betul saya sendiri juga baru tahu nih Bang Dede ada cerita seperti ini. Jadi emang kan Rasulullah tuh bilang kan ada 4 permainan yang tidak sia-sia. Pertama berkuda, kedua memanah, ketiga berenang, dan bermain dengan istri. 4 ini kita bermain tuh tidak sia-sia. Tidak sia-sia, artinya akan selalu ada dan itu terbukti gitu Bang Dede di sini ya. Oke, sekarang ini Bang Dede, mengapa memilih tempat ini gitu? Ini kan Bang Dede kan harus banyak persiapan nih. Dahulunya ini setahu saya kan hanya tempat nanam jati seperti ini. Akhirnya harus disiapkan lintasannya juga harus diperbaiki semua gitu. Apa dasar alasannya memilih tempat di tengah-tengah kota seperti ini? Sebetulnya kita kalau di pariwisata itu ada nama uniqueness. Kita ingin membuat Riau itu ada yang unik, ada yang aneh, yang lain dari yang lain. Jadi kita coba kuda kita mainkan kuda. Satu tadi kita punya event endurance hanya ada di Pekanbaru. Yang kedua kita coba membuat kuda itu di tengah kota sehingga masyarakat lebih dekat untuk bisa berkuda, untuk bisa berwisata. Jadi kita sudah impikan puluhan tahun kemarin untuk bisa mengadakan tempat wisata berkuda di Pekanbaru khususnya. Jadi intinya ini bukan hanya sebagai tempat olahraga tapi juga wisata. Betul. Sejauh ini respon yang sudah setelah ini berdiri sejak kapan nih Bang Dede? Akhir Februari. Akhir Februari soft launching-nya tahun ini akhir Februari, sekarang sudah bulan September, Agustus. Itu respon masyarakat terhadap horsepower Tambusai ini gimana? Alhamdulillah soft launching akhir Februari, Maret kita ada pandemi PSBB kurang lebih 3 bulan. Itu memang aktivitas kita berhenti sama sekali. Bahkan kita sempat 3 bulan tuh karena buat pakan kuda tuh akhirnya kita lepas kuda itu pagi-pagi kita lepas. Jadi dia cari makan sendiri. Nggak hilang kan? Nggak hilang, kita pagar. Walaupun kemarin sempat katanya menghebohkan dunia, ada 2 kuda sore-sore. Nah itu dia. Tapi alhamdulillah sampai melintas jalan umum ya. Jadi luar biasa. Tapi setelah pandemi itu malah banyak orang yang reading school di Pekanbaru, di horsepower nih. Bahkan di tempat kita yang lama itu baru ada kurang lebih hampir 10 member. Di sini sudah 30 member yang mau reading school di artinya horsepower. Peminat yang di sini justru lebih membludak daripada tempat awal kita di Okura begitu. Walaupun ini lebih belakangan berdirinya. Siap. Gitu.
Jadi artinya nih semakin membuat kita yakin ya, Ya. Nah, untuk bahwa ini memang menjadi minat masyarakat Ya. begitu. Kita juga menghimbau sebetulnya para pengusaha-pengusaha di Pekanbaru, Riau, khususnya bahkan di Indonesia untuk mempunyai kuda. Gitu. Berkuda olahraga yang semua dari ujung kaki sampai dari kepala sampai ujung kaki itu bergerak. Iya. Ini bermanfaat lah. Jadi sebetulnya ya itu karena mungkin tadi mengikuti sunnah Rasul tadi Ya. mungkin Bang Dede ya. Itu dasar alasan utamanya begitu. Baik, pemirsa Riau 24 Channel, sebentar lagi kita akan berbicara yang lebih seru lagi dengan Bang Dede. Apa yang mungkin yang berkaitan dengan kesehatan, mungkin dengan kesehatan tadi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan horsepower Tambusa yang ada yang kita saksikan sekarang. Jangan kemana-mana, jangan lupa di like lalu di subscribe ya. Kita ketemu lagi.